Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Faqad qala ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Pertama yang saya sangat kita hormati Ketua RT 15 R10 Pak Adriansa, yang kita hormati Ketua RT 5 Pak Samsul, Ketua RT 16 belum hadir, wabil khusus yang kita hormati Ketua DKM Selmadina Ustaz Iwan Setiawan, dan juga panitia dari kegiatan acara buka puasa bersama dan santunan ibu-ibu khususnya warga RT 15, dan juga semua yang hadir pada sore hari ini, bapak ibu dan adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita mengucapkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena sore hari ini Allah masih berikan kekuatan kepada kita, kuatul iman, kuatul ruhiyah, kuatul jasadiyah, kekuatan fisik, dan juga kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini dalam acara kegiatan rutin tiap tahun, yaitu buka puasa bersama dan santunan untuk warga Blok O dan sekitarnya. Mudah-mudahan segala pengorbanan yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu semuanya, insya Allah diamal soleh bagi kita semuanya. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada qudwah hasanah kita, teladan kita, baginda Muhammad Rasulullah SAW beserta seluruh keluarganya, para sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk umatnya yang insya Allah akan mendapat syafaatnya dan nanti, amin ya rabbal alamin. Bapak, ibu dan adik-adik yang dirahmati Allah, jadi hari ini merupakan minggu yang kedua kegiatan buka puasa di Masjid Al-Madinah di tahun ini. Yang tahun sebelumnya, tahun 2020 kita absen karena corona ya. 2021 kita mengadakan walaupun masih kondisi yang masih menjaga jarak. Alhamdulillah, tahun ini mudah-mudahan mulai berkah Ramadan, wabah yang ada di Indonesia dan juga diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa hidup normal seperti biasa. Baik, sebelum saya berceramah atau memberikan tausiah jemaah sekalian, mari di bulan Ramadan kita memperbanyak zikir dan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama orang yang berpuasa, kata Nabi, doanya sangat makbul. Maka salah satu amalan sunnah di Ramadan adalah memperbanyak zikir dan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita mendoakan para donatur yang sudah membantu kegiatan ini, mudah-mudahan doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang memberikan hartanya mudah-mudahan Allah lipat gandakan dan juga semakin memberkahi, Allah berkahi harta pikirannya. Baik, sekalian, kita sebelumnya kita baca Al-Fatihah bersama ala dunia wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yuk kita baca
zikir yang disunahkan di Ramadan. Bareng-bareng Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Yuk kita semua berdoa terlebih dahulu bareng kita bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa takhassu'ana wa ta'abbudana wa tamim taksirana ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah sekalian, mudah-mudahan zikir dan doa kita selamat melaksanakan ibadah Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari ini puasa yang hari keberapa anak? Halo? Keberapa? Ke-15. Yang di luar kedengaran ya Bu? Halo, kedengaran? Kemarin katanya nggak kedengaran masalahnya. Takutnya di dalamnya kedengaran. Jadi tema hari ini sebagaimana yang ada di undangan, saya diminta untuk tausiah terkait dengan semangat berbagi kebahagiaan meraih takwa di Ramadan mulia. Jadi kita di bulan yang penuh berkah ini dianjurkan oleh Nabi untuk saling berbagi kebahagiaan kepada saudara yang lainnya. Coba anak-anak, ada yang tahu apa sih kebahagiaan itu apa? Ada yang tahu? Kita kok suruh berbagi gitu. Kenapa? Apa Papi? Bahagia artinya? Apa? Suka. Ada lagi, apa bahagia ini mumpung kita ini? Apa arti kebahagiaan? Apa mesti harus berbagi gitu? Apa? Apa Zul? Kita suruh berbagi kebahagiaan. Jadi kebahagiaan itu adalah perasaan puas dalam situasi tertentu. Jadi perasaan puas dalam situasi tertentu adalah kebahagiaan, bahagia. Jadi kalau ibu datang sini nih dapat apa nih? Dapat nasihat, dapat apa nih bekalan untuk buka puasa, terus merasa puas ya dengan situasi berarti ibu bahagia. Ibu bahagia kalau dapat kue Bu. Wah nggak suka bahagia nih panitia dikoreksi nih berarti. Jadi perasaan puas ya dalam situasi tertentu kita mendapatkan suatu puas senang gitu ya. Itu namanya bahagia ya. Dalam terminologi bahasa kita itu seperti itu, perasaan puas dalam situasi tertentu. Nah, perasaan puas ini ternyata tidak hanya konotasi yang senang saja atau yang menyenangkan. Suatu yang buruk pun ternyata musibah pun itu menjadi kebahagiaan. Tinggal bagaimana kita mensikapi namanya kesenangan atau musibah yang kita miliki terus sekalian. Jadi
Bahagia tadi seperti itu pemahaman yang kita pahami. Jadi perasaan puas dalam sudah tertentu. Sehingga terus kalian, kebahagiaan itu ternyata bukan hanya karena dilihat dari materi. Mungkin kalau kita sering dengar orang kalau uangnya banyak, sehat, ya kan, punya istri soleha, anak-anak yang soleh, ya, punya kendaraan mewah, rumah yang luas, jabatan, itu bagian daripada hal-hal yang bisa menumbuhkan kebahagiaan. Tapi tidak menjamin kalau orang jabatan itu bahagia, jemaah sekalian. Artis banyak yang kaya raya, terkenal, tapi juga enggak bahagia. Kita sering lihat artis kemudian terkena narkoba, ya banyak kan ya. Ada juga yang bunuh diri juga ada. Kenapa tidak menjamin kalau orang kemudian terkenal harta melimpah bahagia? Jadi bahagia tidak identik dengan orang yang berlebih, jemaah sekalian. Termasuk kekuasaan, ya. Dulu Fir'aun ditenggelamkan ya karena kesombongan, tidak bahagia, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qarun juga kaya raya, dihinakan oleh Allah, tidak bahagia. Termasuk orang-orang yang suka melecehkan umat Islam juga dihinakan oleh Allah, tidak bahagia hidupnya. Pasti apa? Dia dihantui perasaan takut. Termasuk yang terakhir kemarin acara demo mahasiswa, ada tokoh yang sering nyinyir ya umat Islam, ya kena karmanya, kena mubahalanya, dia dihinakan di depan mahasiswa, bahkan disorot oleh kamera. Itu contoh, dia terkenal, dia doktor, dia tapi tadi dihinakan ya, oleh Allah SWT karena ketenaran dalam hal kebencian kepada umat Islam. Nah itu sekalian, kembali tadi, bahagia itu tidak ukurannya karena terkenal, kaya raya, ya, tapi tadi ada perasaan puas dalam segala tertentu. Termasuk musibah pun menjadi bahagia. Kalau kita rela dan ridho dalam menerima musibah tersebut. Contohnya kita dengar dalam Al-Quran kisah Nabi Ayub, ya, sakitnya luar biasa. Hitungannya bukan hari, 2 hari, tahunan. Tapi apa yang terjadi? Dengan sakitnya semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Merasa puas, bersyukur dengan apa yang ada. Nah kembali, kita semua di sini diingatkan oleh Allah dalam suatu aktivitas apapun, ya kita diminta turut berbaik bagian kepada saudara kita. Dalam hal ini mungkin kita bisa membahagiakan dari panitia kepada teman-teman anak yang yatim atau piatu, kita berikan santunan. Ini salah satu contoh yang bisa bahagia adalah harta. Begitu juga ibu yang duafa, kita santunin. Ini bagian dari contoh kebahagiaan. Tapi bukan itu yang sejatinya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian bagaimana kiatnya, caranya agar kita bahagia. Ini yang penting. Ada yang masih ingat doa satu jagat? Adik, ibu, gimana doanya? Yang sering kita baca. Ini doa ini Nabi sering bacanya. Apa dia doanya? Doa satu jagat apa doanya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Terus sekali lagi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Kita mohon kepada Allah, ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan tadi lindungilah kami dari siksa azab api neraka. Ini doa yang universal. Jadi kita ini dalam berdoa tujuannya bukan hanya untuk dunia saja, tapi untuk akhirat. Ya. Ini yang diajarkan oleh Al-Quran dan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Tadi kebaikan itu identik dengan kebahagiaan. Makanya kita semua berharap ya bagaimana caranya hidup kita ini baik dan bahagia. Tentunya banyak cara-cara yang harus kita ketahui dan kita amalkan, Bapak sekalian. Coba, ada nggak di sini pengen hidupnya sengsara? Ada nggak di sini? Wacung, ada nggak? Pasti nggak ada, saya yakin. Kita semua hidup ingin bahagia di dunia sampai di akhirat nanti. Nah, sekarang kita mencoba introspeksi. Ini peringatan buat saya dan jamaah sekalian. Islam memberikan solusi, cara, kiat agar hidup bahagia. Pertama, Bapak sekalian, dalam hidup ini harus kita pahami, hidup ini pasti kadang-kadang di atas, kadang di bawah, kadang sehat, kadang sakit, kadang ketawa, kadang menangis, ya, kadang susah, kadang bahagia. Dan itu semua kata Allah itu merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga disilakan kalau kita ingin bahagia dalam sikapi kebahagiaan maupun kesusahan, maka sikap yang pertama yang harus muncul dari kita adalah sabar. Apa Bu? Sabar. Jadi kunci yang pertama kalau kita ingin bahagia adalah sabar. Apa saja sabar? Menahan diri. Ada lagi sabar. Nih kita puasa sabar ya. Nih belum jam 6 nggak boleh makan minum dulu, walaupun karbo baru tinggal berapa menit lagi. Sabar kita. Nahan, tahan, tinggal 20 menit lagi. Sekarang maghribnya jam 5 lewat 53. Nah, sekarang baru jam berapa nih? Sabar gitu. Walaupun ini makannya halal nih sebenarnya, es, kue, nasi, tapi Allah melatih kesabaran. Kalau belum saatnya maghrib kita nahan, tadi kata Rofi, nahan diri, jangan makan minum, belum saatnya. Jadi sabar adalah menahan diri ya. Atau orang yang istiqomah dalam yang dia yakini kebenarannya. Orang yang berpegang teguh ya dalam menegakkan syariat Islam itu sabar. Ya. Maka nanti kalau bicara sabar ini ternyata ulama paling tidak memberikan 3 jenis sabar yang harus kita pahami. Nah sekarang kita puasa ini adalah bentuk as-sabru ala ta'ah, sabar dalam taat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi kalau belum saatnya berbuka maghrib, kita semuanya harus menahan diri dari makan dan minum. Kalau suami istri mungkin menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasanya ya, dari hubungan badan dan sebagainya. Ini sabar, gitu kan? Termasuk kalau ibu-ibu yang sekarang pakai busana muslimah itu sabar dalam menahan gerahnya, panasnya mungkin yang ditutupi oleh kerudung kita. Ini namanya sabar dalam taat. Yang kedua, ada sabar as-sabru ala musibah. Sabar dalam hari musibah. Apa contohnya? Kematian, mungkin kayak adik kita yang meninggal oleh bapaknya. Ini sabar. Kenapa? Semua ini adalah qadarullah, takdir Allah yang harus kita terima. Nggak mungkin kita kemudian berontak protes sama Allah, berarti tidak beriman. Sabar dalam hari musibah, termasuk kemiskinan juga musibah. Dan itu adalah ujian dari Allah. Walanabluwannakum bisyai'in khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfus ya wasamarat wa basyiris sabirin. Ternyata apa? Allah akan menguji kita semua dengan sesuatu yang kecil, rasa takut, rasa lapar, kemiskinan, ya, kehilangan nyawa, kematian, kekurangan buah-buahan, ya. Dan kata Allah bahwa basyiris sabirin, adalah kabar gembira kepada orang yang sabar. Jadi kembali Bapak sekalian, agar kita bisa bahagia, maka yang pertama kita munculkan dalam sudah siapapun, baik senang atau susah, maka harus sabar. Kemudian yang kedua, jemaah sekalian, kunci agar hidup bahagia adalah syukur. Apa yang kedua? Syukur. Kita sering dengar kata syukur, ya. Siapa yang tahu nih anak-anak apa artinya syukur?
Ayat belakang nih, apa Robi syukur? Apa syukur itu menerima ya, atau membuka menurut bahasa itu kan. Nah, terus menurut istilah adalah orang yang menerima dan membukakan nikmat yang Allah berikan disampaikan kepada orang lain, diceritakan. Itu adalah wa amma bi nikmati rabbika fahaddits. Jadi terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka kita boleh bercerita sebagai bentuk tahadus binikmah, menceritakan. Misalnya si fulan, ya anak si fulan alhamdulillah pesantren sudah hafal 30 juz, itu nikmat, boleh diceritakan. Si fulan misalnya naik pangkat jabatan, boleh. Ya, atau dapat bonus, dapat apa silakan. THR bentar lagi harus ganti ya, THR. Boleh tahadus binikmah ya. Ceritakan dapat THR alhamdulillah, berbagi ya, itu tahadus binikmah. Itu disunahkan dalam Islam. Jangan kita cerita kalau susah saja. Kalau susah cerita, kalau lagi senang diam-diam baik ya, ini ya, tidak boleh. Justru kita disunahkan kalau ada kenikmatan ya diceritakan ya. Nah, tapi kalau musibah jemaah sekalian, ini terkait dengan ada tulisan bagus nih Pak. Ada seorang ustadz muda yang lagi naik daun, yaitu Salim Afilah ya, dia dai muda ya. Dia dalam Twitternya itu nulis begini sekalian. Ini mensikapi musibah nih, karena kita bagaimanapun pasti terlepas dari musibah hidup ini. Kata beliau, musibah itu akan mengecil jika dirahasiakan. Jadi kalau ada musibah Bu, kita dirahasiakan Bu, jangan diceritakan. Jadi kata beliau, musibah itu akan mengecil kalau dirahasiakan dan membesar jika dikeluh kesahkan. Kalau musibah dikeluh kesahkan akan membesar musibah tersebut. Dan jika diadukan dan akan terurai jika diadukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan akan merumit jika diumbar pada manusia gitu. Ini tulisan ini sangat baik buat renungan kita. Jadi kata beliau sekalian, siapapun di antara kita, kalau kita punya musibah, ya kata beliau apa? Kita musibah akan mengecil kalau kita merahasiakan, hanya kita aja yang tahu. Kemudian juga tidak akan membesar kalau kemudian kita apa? Dikeluh kesahkan kepada orang lain, akan lebih besar. Gitu. Dan tadi jika dia akan terurai kalau kita jadikan kepada Allah. Maka yang paling aman baru sekalian, kalau kita ada masalah apapun, kita curhatnya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jangan curhat kepada medsos, ya, FB, Twitter, IG, WA, gitu kan. Betapa banyak orang yang hari ini ya aibnya ketahuan gara-gara suka status musibah yang dialami. Akhirnya apa? Orang yang memang hatinya lagi nggak suka nyumpain rasain silo gitu kan, walat silo kan begitu ya. Ini kalau musibah kemudian disebar di media sosial. Apalagi kalau nanti tadi apa tulisan-tulisan itu kemudian bisa berdampak kepada masalah keyakinan Allah. Makanya yang paling aman sekalian, kalau kita ada musibah, kita mengadu kepada Allah. Silakan itu curhat 1 jam, 2 jam, insya Allah aman, gak ada yang dengar. Kita minta sama Allah agar diuraikan masalah tersebut, musibah tersebut ya. Dan tadi kalau disampaikan kepada manusia akan jadi rumit masalahnya. Inilah etika kita dalam menghadapi musibah. Baik, jadi itu yang pertama, kita harus sabar sekalian. Yang kedua, mensikapi agar kita hidup bahagia adalah kita harus syukur tadi. Harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Allah sudah berjanji, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Ini kata Allah nih, yang kita sering mendengarnya, sering bahkan hafal ayat ini. Jadi kita dalam menerima
nikmat, kita diberita bersyukur. Minimal membaca alhamdulillah. Itu syukur bilisan. Syukur yang kedua yaitu syukur bil amal. Jadi kalau kita dapat nikmat, kita bentuk syukurnya apa? Dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bentuk syukur yang sebenarnya. Kita dikasih kesehatan, bersyukur dengan bagaimana? Puasa qol ya, tarawihnya qol biasanya kan. Sholat lima waktunya apalagi yang sunnahnya. Itu contoh bentuk syukur kita dalam mensyukuri nikmat sehat. Betapa banyak orang yang sudah pengen puasa karena sakit ternyata nggak bisa berpuasa. Contohnya ya guru kita Ustaz Susanto sudah berapa hari berbaring di rumah sakit padahal pengen puasa, cuma cara medisnya nggak boleh berpuasa. Makanya apa? Kita tadi ya bersyukur dengan kesehatan. Kita doakan semoga Ustaz Susanto segera diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh ya saudara kita, guru kita. Mungkin yang lain banyak kalau main ke rumah sakit misalnya. Orang banyak berbaring sakit, kenapa? Tadi karena Allah menguji kesehatannya. Maka bersyukur dengan sehat ini kita melaksanakan ibadah puasa, sholatnya ya, dan ibadah yang lainnya. Contoh nikmat harta juga. Kalau bersyukur apa? Kita ada kewajiban zakat di Ramadan ini, ya. Minimal zakat fitrah. Itu syukur, gitu kan? Kemudian kalau ini infak sedekahnya itu bentuk syukur kita kepada Allah. Dan yakin dengan bersyukur Allah akan menambahkan nikmat kepada kita semuanya. Masalahnya kita yakin enggak nih dengan apa tadi ya? Dengan kita infak sedekah Allah akan dapat gandakan. Bagus kalian. Jadi kunci bagian yang kedua adalah apa tadi? Apa yang kedua? Ini pada ngobrol sendiri nih berarti nih, nggak fokus nih ya. Masih ada sekarang ya berapa nih? Belum maghrib 46, berarti 7 menit lagi ya, sabar ya. Jadi kunci kebahagiaan yang kedua adalah syukur. Tadi yang pertama sabar, yang kedua syukur. Yang ketiga, yang terakhir, 3 aja, jangan banyak-banyak, nanti tanya bingung ya. Kunci kebahagiaan yang ketiga adalah ikhlas. Apa? Ikhlas. Sering kita dengar kata-kata ikhlas ya. Ini coba yang perempuan, apa artinya ikhlas? Anak-anak ayo, ikhlas ya, saya ngasih komen gitu ya. Apa ikhlas artinya? Yang jawab kayaknya Rafi aja kayak. Dobelnya panitia nggak ada nih, panitia nih nggak semangat jadi. Dobel sampai cuma 1 nah. Kenapa? Zura yaitu ikhlas adalah suatu yang murni. Ibaratnya kalau air itu masih bening, ya, belum tercampur teh, itu namanya air yang kholis, ikhlas. Ada orang yang beramal beristilah yang niatnya hanya karena Allah Subhanahu lillah, ikhlas namanya. Jadi kalau ibu bapak anak ke masjid karena tadi ya karena Allah, bukan karena kuenya, maka dikatakan ikhlas. Tapi kalau misalnya ke masjid pengen dapat apa namanya takjilan atau berarti kurang ikhlas. Jadi ibadat orang beramal niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya ini harus kita perbaiki dalam beramal. Kenapa? Tadi kalau kita tidak ikhlas pasti kita akan sengsara. Kenapa? Pasti ingin pamrih. Contoh nih sederhana ini, hari ini ibu-ibu RT 15 menyiapkan bikin es, bikin kue, bikin nasi, teh manis. Kalau niatnya pengen karena apa disanjung, oh hebat RT 15 misalnya. Atau misalnya yang datang gak banyak, ternyata gak banyak. Kalau nggak ikhlas,
tadi pahalanya akan berguguran. Apa artinya? Kita niatkan amalia kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang datang sedikit alhamdulillah, yang banyak apalagi alhamdulillah. Yang penting kita sudah berupaya bekerja keras ingin menjamu saudara kita yang lainnya untuk acara buka puasa bersama. Ikhlas pokoknya. Jadi bukan kemudian kecewa gara-gara yang datang sedikit gitu. Itu nggak ikhlas namanya. Nah termasuk tadi kalau orang pengen bahagia, ikhlas aja kita dalam hidup ini. Kita serahkan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apa kita sering baca dalam i'tikaf ya. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal. Ini janji kita kalau sholat baca i'tikaf. Qul katakanlah inna sholati, sholatku, ibadahku, hidupku, matiku karena Allah, bukan karena yang lainnya. Ini namanya ikhlas. Jadi intinya jamaah sekalian, untuk berbagi kebahagiaan tadi ya, ini bagian pada sunnah Nabi. Dan tadi pengertian bahagia itu adalah ternyata apa? Perasaan puas dalam sesuatu tertentu. Baik senang atau susah kita harus puas, ridho dengan ketentuan Allah. Nah kita turut berbagi kepada saudara yang lainnya. Dengan cara tadi saling berwasiat. Kita bisa memberikan nasihat. Ini nasihat tadi. Kalau ingin bahagia 3 hal tadi harus kita miliki: sabar, kemudian apa yang kedua syukur dan mudah-mudahan dengan 3 amalia ini, insya Allah kita apapun yang terjadi di dunia kita pasti bahagia. Tinggal mensikapi apa yang ada di hadapan kita. Ya, baik karena sudah mau maghrib, yuk kita semua kembali yuk kita bacain Fatihah buat orang tua kita ya, buat yang donatur telah bantu kita ini. Mudah-mudahan Al-Fatihah ini Allah terima amal ibadahnya, ampun dosanya, dan Allah mudahkan rezekinya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah demikian karena waktu sudah mendekati maghrib ya. Sekali lagi mohon maaf kalau yang khilafahnya alhamdulillah rabbik. Yang benar dari Allah, yang salah karena kedua saya. Semoga Allah maafkan kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.